Tolong bantu saya, statusnya Al-Masih ini apa? Manusia. Tapi kan manusia nggak mungkin, bos, terbakar, bos. Nggak mungkin sampai di atas arsy sana. Nggak sampai ke arsy Yesus itu. Itu si Ibnu Katsir keliru tafsirnya tuh. Di mana di kitab saudara Yesus sampai ke surga? Di mana? Ali Imran 55, coba dicek deh. Kok jadi ke Al-Quran? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nggak ada. Coba kamu, Pak, ini deh. Yohanes 13:13 kalau misalnya kamu pegang Alkitab. Yohanes 13:13 itu tidak kena sampai di sana, Bang. Yohanes 13:13 itu tidak mengatakan bahwasanya aku adalah Bapa itu sendiri. Kamu menyebut aku. Kamu menyebut aku guru dan kau menyebut aku Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Lord. Bukan God. Bukan Theos, tetapi Kurios. Kau menyebut aku guru. Allah di Quran itu juga ada disebut Lord. Dia Rab. Ini Bang, gini Bang. Ini Iya, Bang, iya. mengenai Iya, silakan. aku dan guru dan Tuhan, Jadi begini, itu cara bisa kita- Abang buka Yohanes Bible, Yohanes American Bible. Apakah di situ kata Tuhan atau Tuan? Tuhan. Tuan Bang. Itu Iya. pernyataan dari Yohanes American Anak Bible Bapak. Bang. Coba buka ya kitab Quran terjemahan Inggris. Disebutnya Lord juga, bukan God. Tuhan juga. Nah, kenapa dia menjadi Tuhan? Enggak, Allah di Quran nih, Allah, kata Allah. Ayat berapa itu, Bang? Surah apa? Ayat berapa Bang? Oke, sebentar. Mana ya? Sepuluh 94 Yunus ya, Yunus 94. Tapi coba buka yang Sahih Internasional ya. Bentar, kita lihat original teksnya aja dulu. Nanti kita ini. Fa in kunta fi sakkim mimma. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kamu turunkan, apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang teragu. Yang Anda maksud Tuhan di sini mungkin Rabbika. Bahasa, coba Inggrisnya coba terjemah. Apa? Kan ada terjemahan Inggrisnya. Silakan yang bisa bahasa Inggris. Bukan. Ada ini enggak? Quran terjemahan Inggris Sahih Internasional. Ya, di situ Rabbika, Bang. Rabbika itu artinya Tuanmu. Itu ditulisnya Lord kalau terjemahan bahasa Inggris. Iya, dari kata Rabbi. Dari kata Rabbi. Rab. Ya, Rabi itu kan ada juga dibilang ya Rabi, ya Allah, ya Rabi gitu kan. Rab itu artinya sembahan atau Ya, Tuhan. kan dibilang kan ada ya Allah, ya Rabi. Kan begitu, Bos. Pernah dengar? Iya. Iya, betul. iya. Tapi Terus selamanya begini, bahwa gimana? kita harus bisa, jangan apa, saya rasa itu nggak perlu juga disebarluaskan. Itu kan soal masalah terjemahan ya, yang orang mencoba menerjemahkannya sesuai dengan samangatnya gitu loh. Iya, Memang tapi dia disebutnya Lord gitu loh. tapi kembali ke original teksnya, Bang. Bukan terjemah yang menjadi pokok. Original teksnya Iya yang Bang. Dan menjadi satu pokok. lagi Bang, bedakan kata Rabi sama Robbi. Iya, iya. Bedakan. Nah itu Bang, jangan Anda mencocok logikan kata Rabi dengan Robbi. Robbun beda Bang. Nah kalau untuk mengkaji teksnya, Al-Quran itu bukan teks originalnya, bukan dari bahasa Inggris Bang. Itu saja. Nah, jika ingin memahami teks Al-Quran, justru kamu harus kembali ke
Teks originalnya itu bahasa Arab, Bang. Hmm. Itu saja yang saya sampaikan sama Bang. Dan bedakan kata Rabbi dengan Robbi. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, gitu. Jadi Tuhan itu adalah bos kita. Bos gede itu jadi tambahan hak doang, Tuhan. Kalau bahasa Beda, kita, Bang. bahasa umum gitu ya, kita sebutnya bos gitu. Kita ada juga dalam percakapan sehari-hari, kita bilangnya, oh di bos gede ini nggak enak nih bos. Gini aja, Bang. Jika kita mengupas dari Yohanes 13 ayat 13, kamu harus melihat terjemahan dari terjemahan sebelum-sebelumnya. Apakah di situ ada kata Tuhan dari penyampaian sebelum-sebelumnya? Tidak ada, Bang. Guru dan tuan, guru dan junjungan. Tidak ada kata Tuhan. Awalnya kan Lord, my Lord gitu kan. The truth has certainly come to you from your Lord. Saya bilang, kamu buka dulu Yohanes American Bible. Di situ apa tertulis? Tuhan atau tuan? Lord ya. Lord bukan? Lord kan? Buka Ya, berarti- saja Yohanes American Iya, Bible. Lord, betul. Lord berarti tuan kan? Tuan, Itu tuan dia. itu. Gimana? Penerjemahnya penerjemahnya dulu mungkin itu kan kita bacanya dari Lord diterjemahkan ke Indonesia ya Tuan. Tapi ketika kita kembali lagi, wah ini kayaknya bukan Tuan nih bos. Ini maksud Lord di sini adalah Tuhan. Jadi itu Oh, nggak bisa, nggak bisa, Itu kamu Nggak bisa, memaksakan, Bang. nggak bisa. Sekarang kan gue tadi udah tunjukin. Kalau Iya, yang kata Rab itu, Quran, Allah, kata Allah, Tuhan, Bang, kata Allah, Quran. kata Rab itu dari akar kata Rabbika itu dari kata Rab. Itu artinya bisa Tuhan, bisa pemelihara, bisa pengasuh, bisa pendidik, bisa Tuhan, bisa majikan. Bisa majikan. Itu. Ya udahlah Bang, kalau bisa ya kita sportif aja. Amerika tulisan Amerika itu juga kan terjemahannya bukan tulisan asli, Bang. Kayak Nah, gitu aja kan. aslinya kurios kan? Tai kan? Nah, kurios itu sudah pasti Ya, bukan toh teos. kan tinggal Kan gitu. Kurios itu Kita tidak mungkin teos. tinggal Dan Yesus disebut kurios, bukan disebut teos. Teos itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Teos itu kalau kurios itu bisa junjungan, bisa majikan, bisa tuan, bisa pendidik, bisa gembala, bisa pengasuh, bisa pemelihara, bisa pengasuh, bisa Tapi dia levelnya bukan teos, dia bukan Tuhan. Jadi kau menyebut aku sebagai guru dan menyebut aku sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai pemelihara itu betul. Karena memang aku ini adalah pendidik. Karena aku memang ini adalah guru. Nggak ada yang salah di sana. Yang salah itu tadi. Tapi lagi-lagi kenapa demikian? Karena 1 Korintus 4 nomor 10 harus dimaklumi. Nggak bisa dipaksakan. Karena memang sudah satu paket. Pendidik dianggap sebagai sembahan, dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena sudah diikat oleh 1 Korintus 4 nomor 10. Nggak bisa lari ke sana. Apapun itu. Konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep kitab suci, semuanya rujukannya 1 Korintus 4 nomor 10. Tengok aja saudara-saudara di sini. Jadi, Akun Kristen bukan kafir. Paulus mengatakan Kristen kafir. Kan nyata kan, Bang? enggak dong. Jadi gini, gua Kristen bukan Galatia 2 nomor 14 kan Dengar, orang yang tidak bersunat disebut kafir kan? Kristen bukan kafir karena kita menyembah Tuhannya Musa, masih konsisten menyembah Tuhannya Musa dari kitab-kitab Yahudi. Jadi kita Yang mana? Yang maaf, yang Anda maksud Tuhannya Musa itu yang mana? Yesus. Tuhannya Musa itu sesuai dengan Yesus. kejadian ada Allah, ada Roh Allah dan Firman Allah. Jadi Nah, inilah yang saya maksud. Belum. Jadi kita menyembah Allah yang memiliki Roh. Jadi kalau misalnya ada Allah, mengaku Allah tapi nggak punya Roh, itu kita sebut Allah lain. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi Anda sebut punya roh? Dia bukan makhluk. Hanya makhluk yang memiliki roh. Ada yang ditulis begitu bunyinya kalau Anda sepakat. Di mana?
Di mana ada tertulis seperti itu? Di mana? Di Kejadian. Kejadian mana Allah memiliki roh? Allah itu Ayat adalah roh. 2. Di mana? Ayat 2. Ya, roh Allah, ruah Elohim. Roh Allah. Sama seperti kata malaikat Allah. Apakah malaikat itu adalah Allah? Coba, bait Allah. Apakah bait ya. Allah? Enggak. Betul. Lu kan memaknainya aja, Bos. Sekarang jadi kalau malaikat Allah, malaikat itu adalah Allah gitu. Apakah bait Allah juga jadi apa Allah gitu, bait Allah? Ya itu dia makanya. Oleh karena bait itu bukan Allah, maka roh juga bukan Allah. Tapi itu terjadi, roh menjadi Allah karena 1 Korintus 4 nomor 10. Gak bisa kita pungkiri, mau tidak mau. Bahwa dalam kitab ini menjelaskan ada bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Nah, Allah kita itu dia deskripsikan, dia uraikan bahwa ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Itu dia. Ada malaikat Allah. Ada malaikat Allah. Ada bait Allah. Nggak ada malaikat Betul Allah. nggak? Nggak ada. Oh. Nah, inilah yang kukatakan bahwa 1 Korintus 4 nomor 10 nyata kan? Masa dikatakan tidak ada malaikat Allah? Lu coba aja baca di Kejadian. Ada nggak malaikat Allah? Ada nggak malaikat Allah? Malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Nggak ada, Bos. Itu apa itu? Kejadian 1 itu nggak ada. Kejadian 1 itu adalah definisi-definisi umum, ya kan? Bahwa itu kan dia cuma ada Allah, roh Allah, firman Allah. Nggak ada malaikat Allah. Di mana dikatakan itu? Di mana? Enggak, Anda jangan komparasi. Dia membawa konsep Trinitas ke Kejadian 1 ayat 1. Iya, orang yang punya kitab tidak mengimani itu. Loh, kan kita Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air juga ada di sana? Enggak jadi Allah juga dia airnya? Gini, cara. Jadi kita, gimana? ya, Bani Israel punya kitab ini, kita udah berkelahi dengan sesama Bani Israel. Dari kitab yang sama, kita udah berbeda pendapat. Tapi aneh. Anda menggunakan terjemahan. Mengimani kitab sucinya Yahudi, lalu mencoba memperselisihkan akidahnya Bani Israel ini. Kan enggak, yang lucu Bang, mereka yang pegang kitab ori, Kristen pakai terjemahan tapi esok mau melawan yang empunya kitab. Sejak kapan orang Yahudi itu menyembah roh? Sejak kapan? Sejak kapan Islam itu memiliki legal standing, punya hak, wewenang untuk mengkritisi perselisihan itu gitu loh. Kan aneh kan? Al-Quran datang kemudian menyatakan bahwa itu adalah kekeliruan. Roh itu adalah makhluk. Bahkan Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Kok jadi sekarang menjadi Tuhan? Hanya oleh karena dikatakan roh Allah, ruah Elohim, lantas kemudian dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Kalau begitu, padahal di situ ruah di situ diartikan oleh empunya kitab itu sebagai angin. Kalau begitu, angin Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menyerupai Yahudi yang kafir kepada Isa dong. Gimana ceritanya? Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. No. Perselisihan kita dengan si Bani Israel, sesama Bani Israel itu kan sudah berakhir dengan penyalipan. Kan perselisihannya udah selesai itu, Bos. Oh, perselisihan sampai sekarang. Nggak ada, orang udah pisah pokok dua agama. Dia disebut Yahudi dan kita disebut Kristen di Antioquia gitu loh. Udah. Itu udah penyelesaiannya begitu, pecah agama. Iya, maksudnya tidak akan pernah bersatu karena memang berasal dari akar yang berbeda gitu. Sekarang Islam ini mau datang dari mana? Kok dia memiliki kayak semacam keusilan lah terhadap akidah Bani Israel yang dia nggak pernah imani sebelumnya. Kan dia nggak pernah imani, Bos. Dia nggak pernah mengimani Tauhid Musa dari kitab Yahudi, dia nggak pernah mengimani ajaran-ajaran para nabi
Bani Israel gitu loh. Padahal kalau saudara paham, Al-Quran datang mengajarkan untuk beriman kepada kitab terdahulu, kepada nabi terdahulu. Itu kami. Makanya kami memiliki nabi-nabi, yang mana nabi-nabi itu diutus pada kaumnya masing-masing. Nah, yang naif ini Kristen, karena Kristen tidak memiliki nabi, kan gitu. Benar nggak, Bang? Hoax, bos. Arab Nah, hoax. Jadi kalau misalnya Kristen punya nabi, siapa nabinya? Itu dulu, Bang. Nabinya Kristen siapa? Kita nggak pernah menyebarkan hoax bahwa semua nabi adalah Kristen. 24 nabi Kristen. Yang sebar hoax itu selalu Arab. Arab itu enggak. Bahwa nabi-nabi itu semuanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada roh-roh. Nah, itu dulu mereka poinnya. Menyembah Allah, ya, Tuhan Israel yang memiliki betul. Roh. Iya, kami juga menyembah Tuhannya Israel. Kami menyembah. Beda, bos. Kami menyembah Tuhannya Israel. Dari Ismail, ya. Jangankan dari Ismail, misalnya dari Abraham yang menikah dengan Kentura deh ya. Itu ada namanya ada namanya kepercayaan Drase. Ya, Midian, orang-orang Midian. Itu juga dia punya kepercayaan tersendiri dan itu kita beda. Ya, Kristen memang beda. Kan udah gue bilang, Kristen itu beda. Dia agama ardi, agama buatan manusia. Betul. Tapi kalau agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, Tuhan mereka itu satu. Dari perselisihan Bani Israel ini, ya, kalau kita perhatikan Quran itu sendiri menyatakan bahwa mereka yang kafir, tauhid yang kafir kepada Isa, itu sudah diazab Allah. Jadi artinya tauhid kita itu benar berbanding dengan mereka. Karena mereka kafir kepada Isa. Yuk bisa cek di An-Nisa 156. Jadi gini, Bang, orang Yahudi itu bukan kafir kepada Allah. Kafirnya dia karena mereka menolak kenabian. Setiap datang nabi kepada mereka pasti mereka olok-olok. Gitu. Di kalangan mereka juga ada yang menyembah selain daripada Tuhan pencipta. Ayatnya clear bahwa dia dihukum karena kafir kepada Isa dan ibunya. Dia kan tuh kalau kita baca di Talmudnya mereka kan sadis tuh sebutan-sebutannya. Ya enggak? Adalah iya, memang betul. Memang benar. Ya udah, tapi tauhid mereka itu yang kafir kepada Isa itu udah diazab. Jadi artinya tauhid kita itu benar. Bukan enggak. Benar. Anda harus sadar bahwa orang-orang Yahudi kufur terhadap ajaran Nabi Isa, Yesus, karena tidak mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen offside, bukan nabi lagi dianggapnya, tapi dianggapnya Tuhan. Jadi gitu. Kita bahas sebelum nusul Quran. Jadi tahun 33. Gini, Bang, Bang Kristen. Bang Kristen, kamu menyatakan bahwasanya Islam lah yang lari dari tauhid. Justru Kristen yang lari dari tauhid. Kenapa? Saya bilang, coba kamu katakan di Ulangan 435, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, sudah jelas. Di Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 18, Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Dan Yesus menyatakan itu juga di Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah saja. Nah, di Yohanes 17 ayat 3, apa yang dikatakannya? Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Islam menyatakan juga yang benar. Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia, Bang. Dan di dalam ayat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum lahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sudah jelas. Tetapi apakah ajaran Yesus itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Yesus menyatakan di Lukas ayat 4,
Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah saja. Tetapi apa? Melainkan kamu menyembah Yesus. Yesus menyatakan apa? Sembahlah Allah saja. Bang, kita semua nyembah Allah, Bang. Persoalannya adalah Al-Masih ini udah naik ke atas, ya. Udah naik ke atas bersatu dengan Allah. Jadi di atas sana, di singgasananya ada Allah plus Al-Masih. Sekarang Nah, ini Plus persoalan Al-Masih. apa, Bang? Al-Masih di sini Allah atau siapa sebagai apa, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Ya satu-satunya utusan Allah yang diangkat kepada Allah itu kita sebutnya apa? Kan semua manusia ya nggak ada yang bisa mendekat kepada Allah, kebakar lah istilahnya. Enggak, hanya kamu Allah menganggap yang Yesus itu sebagai apa? Gua nggak tahu, sebutlah, lu sebutlah. Enggak, sebagai apa? dia? Saya tanya Nggak dulu. tahu. Tolong bantu saya. Kasih statusnya Al-Masih ini apa? Kalau di kitab Utusan. kalau di kitab saudara statusnya manusia. Tapi kan manusia nggak mungkin, Bos, terbakar, Bos. Nggak mungkin nyampe di atas arsy sana. Enggak sampai ke arsy Yesus itu. Mau nyampe, Bos. Di langit nyangkutnya. Nah, itu si Ibnu Katsir keliru tafsirnya tuh. Nah, Gua coba baca. di mana di kitab saudara Yesus sampai ke surga? Di mana? Ali Imran 55 coba dicek deh. Kok jadi ke Al-Qur'an? Karena Al-Quran. supaya lebih memahami. Assalamualaikum, Gurunda. Kan kalian kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Yesus ke surga itu di mana? Dalilnya enggak ada. kalau di Quran itu Ali Imran 55. Dia naik kepadaku. Ditulisnya begitu. Kepadaku, kunya itu kan Allah. Jadi kan dia terangkat naik kepada diri Allah yang bersemayam di atas Allah. Jadi kalau itu yang dijadikan dasar, bagaimana dengan umat Islam yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini kan dia si Al-Masih ini kan terbangnya pakai jasad-jasadnya, sama kayak Superman gitu loh. Terbang deh. Jadi jasadnya jadi apa dia? Ini bukan roh nih yang naik nih. Ini badannya utuh. Iya, jasadnya itu jadi apa dia di atas, Bang? Jadi Tuhan. Iya. Dia yang duduk di singgasana ilahi itu. Mana ada, Bang? Itulah, dicek dulu lah. Ya, di mana dalilnya? Di kitab saudara di itu Ali Imran 55. Oh, jadi Yesus Nabi Isa rupanya. Lah, kan umat Islam mengkafirkan Kristen kan karena Isa, bukan karena Yesus sebenarnya kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda menjadikan itu sebagai acuan, berarti Nabi Isa itu adalah Yesus. Anda imani berarti? Lah, ini kan karena situasi di Indonesia yang ngeblunder kan? Jadi kan kita mainnya blunder juga. Gitu. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Betul, dan itu semua orang gitu. Menjadi bodoh karena agama. Makanya kalau kita terlalu overdosis agama, kita jadi bodoh. Karena Yesus, bukan karena agama. Karena Yesus, Bang. Bayangkan saja pernyataan saudara. Jasadnya yang manusia itu naik ke langit, naik ke surga, langsung jadi Tuhan di atas. Gimana itu? Allah yang mengangkatnya. Nah, berarti Yesus adalah Tuhan yang diangkat gitu. Iya betul. Diangkat berarti Yesus Tuhan yang dilantik oleh Allah. Nah, itu dia. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Nah, itu fakta, Bos. Iya, fakta. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkat itu sebagai manusia. Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai nabi, dia tidak diangkat, tidak dilantik menjadi Tuhan dan utusan yang disekutukan kepada Allah menjadi Tuhan yang disekutukan. Apa Gona nggak jelas Gona? Itu satu-satunya nabi dan utusan yang disekutukan kepada Allah itu namanya Isa Al-Masih. Makanya dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, tapi statusnya bukan Tuhan kan? Lu kasih tahu sama gue lah, apa statusnya kalau udah? Ya, statusnya sebagai nabi, sebagai rasul. Oh, jadi ya udah. Kalau lu bilang nabi, kalau gue sih bilangnya ya, dia sejak kenaikan Isa, maka Tuhan yang bersemayam di atas arsy adalah Allah yang dinyatakan dalam wujud Isa. Itu Bos bunyi.
Itu Kalau dari gue. mana dalilnya? Dari Dari mana, mana? Bang? Dari mana dalilnya? Kan Dalil lu dari mana coba, itu? dia kan udah naik nih. Dia naik Hah. nih. Ya Hmm. kan? Kepada Iya. Allah. Mm-mm. Nah, Allah kan nggak kelihatan, nggak berwujud. Yang Iya. berwujud kan cuma Isa. Nah, terus Sehingga Tuhan yang bersemayam di atas arsi itu adalah dilengsarkan, dalam tubuh Isa. diganti oleh Yesus gitu. Nggak kelihatan bos Allahnya, bos. Allahnya nggak ada. Nggak kelihatan. Jadi duluan mana, Isa yang naik atau Henok? Henok kan nggak naik kepada Allah. Jadi dia naik ke mana? Ke pohon. Gua nggak tahu, nggak ada tulisannya. Ini kan gua berdasarkan apa yang ada di kitab. Nah, kalau di kitab Anda, Yesus naik ke mana? Yesus naik ke surga bersatu dengan Allah. Di mana dalilnya tuh? Coba bantu saya, Gona. Ini Bang, Bisa ini para Bang. rasul Coba itu. kamu baca Bang. Di Bisa 1 para Korintus rasul, 15 ayat 50 Bang. Bang, Di kisah para rasul itu Suma bahwa dia terangkat naik itu. enggak Bang. Coba kamu baca dulu Bang. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak Sorry, kukatakan. lu tadi udah ngomong ya, dan gua belum nanggapin. Gua mau ngasih tahu apa ya. Gua mau ngejelasin begini. Ketika Yesaya menjelaskan, nih saya ingetin lagi ya. Ketika Yesaya menjelaskan tentang take over atau campur tangan Tuhan di dalam kandungan, itu dia benar. Ya. Tetapi ini untuk case kepada Al-Masih, itu dia nggak begitu. Al-Masih ini kita sama-sama tahu bahwa Al-Masih itu tanpa ML, nah, tanpa ML dia hamil dan dia lahir gitu, ya kan? Jadi kita harus pahami prosesnya itu. Jadi waktu Yesaya menuliskan itu, namanya kita bilang nubuatan ya, ramalan lah, nubuatan. Itu dia nggak ngebayangin bagaimana Al-Masih akan datang ke dunia ini. Kalau yang kedua kalinya dia akan datang dengan cara dia naik. Dia akan datang. Oke, gitu seluruh anak bangsa. Jadi jangan cuma nanya, Kalau- Anda nggak memahami kalau- jawabannya. Bang, kalau saya sih ingin bertanya sedikit kepada abang-abang di sebelah. Ya Bang. So, Ingin bertanya sedikit sih, ingin bertanya kepada abang-abang mereka dari sebelah. Gimana Bang? Dan saya simpel aja, agak sedikit. Ya, saya agak sedikit naif sih pertanyaannya, agak sedikit ya terblunder begitulah. Kalau abang mereka dari sebelah percaya kan semua tulisan di dalam ajaran abang itu kan firman dari Allah. Betul Betul tidak? sekali. Yes. Nah, yes. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, adakah firman dari Allah itu menjadi manusia? Nggak ada. Nggak ada firman menjadi manusia. Itu bedanya. Dengarkan. Iya. Yang menjadi manusia itu adalah apa yang kemudian diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalam itu tidak pernah terlepas dari Allah. Sifat. Bagaimana mungkin kemudian sifat pemarah Anda menjadi pribadi baru? nah, firman Allah yang turun dari atas langit itu cuma sekali. Dia nggak jadi Al-Quran, dia jadinya Al-Masih. Loh, Oh, dia turunnya cuma sekali, bos. maksudnya apa? Firman itu apa menurut saudara? Apa bahasa Indonesia firman itu apa? Firman sama firman Allah beda ya. Nah, inilah yang gue bilang 1 Korintus 4 nomor 10. Firman itu apa? Enggak, kalau kita baca ayatnya kan itu ditulisnya kan firman Allah. Jadi lu jangan nanya firman dong. Firman Allah itu berarti apa? Persatuan, bos. Hah? Perkataan Allah. Itu firman. Kalau ini kan ditulisnya firman Allah. Lah kalau firman ini apa? Firman dulu. Ini kan omongan, perkataan. Nah, perkataan berarti firman Allah berarti perkataan Allah. Itu
firman Allah itu adalah bagian daripada Allah. Itu bukan firman Allah, itu kalam Allah. Bedakan antara kalam dengan firman. Begini, kalau lu telepon orang di rumah, tolong ambilkan kunci, kirim. Dia lakukan nggak? Dia lakukan. Nah, berarti kan dia tahu siapa yang ngomong. Sekarang kalau misalnya ada yang ngomong, lu bakalan hamil, punya anak. Dia kenal nggak? Kalau dia kenal, dia imanin. Kalau dia nggak kenal, sampai bego juga nggak bakalan dikerjain, nggak bakalan dia percaya. So, jadi firman itu sangat identik dengan siapa yang ngomong. Nah, firman Allah ini kita imani ya, bahwa kalau lu melakukannya, bahwa lu akan selamat dunia akhirat. Kan begitu. Kalau kita menjalani firman Allah ini, maka ini kita dibilang selamat, Bos. Berarti kan ada kekuasaan dan kekuatan dari firman itu. Jadi bukan firman-firman yang biasa-biasa saja. Jadi mesti dipahami, Bos. Ini saudara saya ini kayak suaranya Pendeta Joshua Teu, benarkah? Siapa? Joshua Teu mirip suara abang saya ini. Bukan. Teman Iya, saya iya. itu, Bang. Iya, firman Allah dengan sifat yang ada pada diri Allah itu berbeda, Bang. Kalau firman itu adalah perkataan, sedangkan kalam itu adalah sifat berkata-kata. Laksana dalam diri kita itu, kalam itu adalah mulut, kemampuan untuk kita berkata. Sementara kata-kata kita itu adalah hasil yang sesuatu yang dihasilkan oleh kalam yang melekat pada diri Allah. Nah, Yesus itu bukan firman, apalagi kalam. Yesus itu adalah hasil daripada firman. Kalam berbunyi kemudian suara itu sampai kepada Maria. Maria ini kemudian hamil, keluarlah ciptaan Yesus. Jadi Yesus bukan firman, apalagi kalam. Kalau saya analogikan antara motor, knalpot, dan juga asap, Yesus itu bukan asap. Yesus itu bukan knalpot, Yesus itu bukan motor, tapi dia adalah karbon dioksida. Boleh gue analogikan begini. Ada berapa sifat Allah? Ada 99 ya? Betul. Nah, jadi manusia bisa membedakan. Tetapi dia satu kan? Allah. Tapi kita bisa bedakan 99. Nah, kurang lebih kayak begitulah, Bos. Beda, bisa Bang. Dibedakan, tetapi dia sebenarnya satu. Bukan gitu. Allah itu satu, memiliki nama atau sifat yang 99 itu. Sementara Yesus itu bukan sifat. Yesus itu makhluk sama bukan. Yesus itu makhluk sama seperti kita. Maksud gue begini, itu kita coba menganalogikannya jadi linear gitu. Sedangkan yang disebut firman Allah ini kita nggak bisa menyatakannya sebagai sesuatu bentuk, barang, ciptaan, wujud, nggak ada. Dia adalah yang tak berawal, tak berakhir, ya, disebutnya firman Allah. Karena pada mulanya manusia itu tidak ada yang mengenal Allah. Manusia itu umumnya mengenal Allah pertama kali itu dari firman-Nya. Dia dengar. Karena nggak mungkin orang bisa ketemu Allah. Nah, yang bisa ketemu Allah itu adalah Al-Masih. Makanya saya nanya, kalau saya nggak boleh dibilang itu dia Tuhan, lalu dia siapa? Karena dia bisa bertemu, naik menjadi satu dengan Allah tanpa terbakar. Itu nggak ada menjadi satu, Bang. Jangan gitulah. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di samping Allah Bapa, bukan bersatu. Waduh, abang ini gimana sih? Nah, dia pernah nulis diajarin kita oleh Yohanes 10:30 deh. Ya. Yohanes 10:30 itu dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau dia terbang naik ke atas, itu berarti dia bersatu, Bos. Satu apa dulu, Bang? Kok jadi kayak burung-burung terbang kayak gitu habis itu bersatu dengan kandang? Ya itu faktanya begitu. Nggak ada fakta, Bang. Dia naik, men. Lu nggak bisa ingkari itu. Yang naik itu ya, terus? Ya itu fakta. Itu yang gue bilang bahwa dia telah naik itu fakta.
fakta iman gitu, fakta sejarah iman gitu loh. Jadi Iya, kenaikannya memang dia ini Henok sekarang itu juga naik, iya kan? ditulis di situ Elia naik juga kepada Allah. naik. Lalu kemana Perginya coba. perginya? Kemana perginya? Kalau Tidak, bukan ke Allah, kemana Kepada perginya? Allah, kepada Allah. Iya, kemana perginya Iya, kalau bukan kepada kepada Allah? Gona, kamu turun dulu, Gona, itu noise tuh, nanti naik lagi, Gona. Benar-benar Turun dulu, nanti naik lagi. menyatu, Bos. Menyatu kan dia Ya, oke, satu, oke. dia satu. Ya, Yesus naik juga, Henok juga naik, Elia Henok juga nggak naik. kepada Mereka Allah. jadi kepada siapa? Ke surga. Loh, Yesus di mana dikatakan naik kepada Allah? Kan dikatakan dia duduk di samping Allah Bapa. Kan dia Di Bapa dalam- dan kan satu, Bos, dibilangnya Bapa. Enggak, bukan satu. Dia duduk di sampingnya. Markus 14 nomor 62. Yesus terangkat ke langit dan duduk di samping. Untuk menunjukkan bahwa ada dua pribadi. Ya memang dua pribadi. Tapi kan Mereka bukan satu. yang berwujud, Memang bukan satu. Memang dua. yang berwujud itu cuman Al-Masih, Bos. Iya. Kenapa dia berwujud? Karena dia makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Yeremia 6, Nggak Yeremia kebakar 10 dia. nomor Itu 6. Pinggir-pinggir kiri kanan itu dia nggak kebakar, Bos. Namanya apa kalau bu apa disebut manusia kan harusnya kebakar ya. Loh, Tuhan yang menghendaki kok. Dibakar itu nanti di neraka. Loh, Yesus diangkat ke langit. Kan udah ditulis di situ, manusia nggak ada yang bisa mendekat kepada Allah. Kenyataannya dia duduk bareng, ngopi bareng nih. Gitu Ya, loh. berarti dua kan jadinya? Iya, tapi yang kelihatan kan cuma satu. Oh, iya, betul. Jadi Tuhan Anda ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Benar nggak? Iya, betul. Nah, Itu dia. Sementara ini Tuhan itu cuma satu. Itulah yang saya katakan 1 Korintus 4 nomor 10, Bang. Itu fakta. Iya, jadi kan dua, satu yang Kalau satu bukan terlihat, satu Kalau tidak bukan, terlihat kan gini, gitu. nah gini Kalau bang, gini bukan bang, gini Tuhan, gini bang. gua sebut Bang apa? Kristen gini, ketika kamu menyatakan bahwasanya ada Allah, ada Tuhan yang terlihat dan Tuhan tidak terlihatan, justru Allah itu menjadi bingung. Dan kan saya sudah baca tadi, Ulangan 5 ayat 7, jangan ada di hadapanku, di hadapanmu Allah lain di hadapanku. Allah pun bingung, ini siapa ini anak katanya. Enggak, itu udah naik, Bos. Itu udah naik. Makanya Dia udah Allah naik. pun bingung, jangan ada Allah lain di hadapanku katanya. Tuhan, Bapak pun bingung, ini siapa yang naik nih sebelah kanan ini? Nah, dia yang naikin, bukan gue. Gue nggak bisa terbang. Itu pahami dulu bang. Jangan ada lagi Tuhan di hadapanmu, di hadapanku. Allah lain. Lu cek kalender Indonesia, ada perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih. Lu cek deh. Ada. Makanya bang, coba pahami dulu bang. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada di padamu Allah lain di hadapanku. Kamu Gue mengatakan tahu itu. Gua Tuhan tahu. ada Tuhan yang nyata, Saya Tuhan yang ngerti. kelihatan dan Tuhan yang Saya tidak ngerti. kelihatan. Ya, Bapak betul. sendiri Tapi pun itu bingung bang ketika Yesus itu naik menjadi Tuhan. Nah, terus gue sebut apa? Kalau faktanya dia ada di atas sana. Kan kita udah dilihat orang naik. Siapa yang melihat ini bang? Yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa bang? Saya mau beli teropongnya nih bang. Loh, ini kan di Quran aja ada ditulis, Bos. Bagaimana sih? Loh ini udah pernyataan bang, duduk di sebelah kanan. Loh, kalau kita kan mau menyatakan begini, ini kan cara pandang iman, mata iman. Tapi kan faktanya dia terangkat naik. Nah sekarang naik, tadi Bang Suma tadi nanya, naiknya kemana? Saya bilang naik kepada Allah. Dia bilang lagi, di mana ditulis? Loh, awalnya dia udah ngomong bahwa dia dan Bapak satu. Sehingga kalau dia balik lagi, dia balik ke Bapaknya. Nah, Bapaknya kan nggak kelihatan. Oh, jadi ada yang nggak kelihatan dan ada yang kelihatan. Itu faktanya. Faktanya bahwa Berarti ada dua. yang berwujud. Nah, faktanya ada dua. Nah, masa ada dua Tuhan, ya kan? Ya. Nah, tauhid
itu ternyata dia mengesahkan dua itu disebut Tuhan yang satu. Baca lagi Bang di Ulangan 57 Bang. Kan tadi saya baca Bang di Ulangan 57. Jangan ada abangku ini Allah lucu. lain di hadapanku. Lu sebutin Tadi sudah aku bilang. Tadi sudah aku bilang 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Ada dua pribadi. Jadi kalau misalnya kalian menuduh bahwa Kristen telah berkata Allah sama dengan Isa, itu sangat keliru. Bahwa kita dari awal sejak sebelum ada umat Islam, Nggak kita salah, Paulus berkata memang pintar. bahwa di Paulus ini atas pintar. sana ada Allah plus Isa, ada Allah dan Isa. Nah sekarang lu kasih tahu sama gue ya, dia ada di atas arsy sana. Jadi kalau orang mau menyembah Allah, ya pasti yang berwujud itu adalah Isa. Lu sebut apa kalau dia bukan Tuhan? Utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul. Ya orang dia bersemayam di atas arsy kok. Kok gue salah di mana kalau dia gue nyatakan Tuhan? Karena dia udah duduk bareng. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yesus bersemayam di atas arsy, di mana itu? Ada aja abang Yesus itu buka Imran la haula wala quwata illa billah. Ali Imran itu tidak dikatakan Yesus duduk di arsy. Ali Imran Bang, gini Bang, sebelum kamu membuka Al Imran, kamu pahami dengan surat Maryam ayat 36. Innallah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa. Nah, inilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia sudah menyatakan Bang. Dan di dalam surat Az-Zukhruf juga menyatakan seperti itu. Kita nggak menyembah gara-gara ayat itu. Jadi jangan kamu jangan kamu bernarasi yang tidak. Anda kan mau menanyakan mengapa kita menyembahnya. Saya menyembahnya karena dia sudah bersatu dengan Allah. Nah, Yesus mengatakan sembah siapa? Enggak, saya katakan Yesus mengatakan kepada umatnya untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Ya sudah, jadi bukan menyembah Yesus. Saat lu nyembah Allah, itu wujudnya tuh yang ada berwujud itu adalah Isa Al-Masih. Mau bagaimana sih? Aduh, jadi menurut abang ini yang ditampar sama tentara Yahudi itu Allah Bapa? Bukan, yang ditampar itu Yesus, Bos. Loh, tadi jasadnya naik. Nah, enggak. Anda kan mengatakan kalau ingin melihat Allah Bapa, lihat jasadnya Yesus. Betul nggak? Bukan. Lu memperhatikan kronologisnya. Kronologisnya dia kan ditanya, kenapa disembah? Gua sembah karena dia udah terangkat naik kepada Allah. Udah. Terus? Nah, sekarang masalahnya adalah ini kalau gua nggak boleh sebut dia Tuhan, coba lu kasih gua saran. Dia gua sebut apa yang bersemayam di atas arsy? Oh, jadi kalau ada manusia terangkat ke langit bersemayam di arsy itu jadi Tuhan dia? Karena itu singgasana ini khusus buat Tuhan, Bos. Itu singgasana tidak ada dalilnya Yesus itu punya arsy. Duduk di atas arsy itu nggak ada dalilnya. Selamat malam. Salah gua di mana orang dia ada diangkat kepada Allah? Iya, diangkat itu artinya diselamatkan. Aku mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Frase yang sampai begini, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Titik. Iya, jadi betul. Tapi ayatnya enggak. Iya, saya tahu. Kalau saya mengambil anakku dari Jakarta ke Makassar, bukan berarti anakku jadi saya, bukan. Santai aja kalau data-data Quran yang Anda gunakan. Masalahnya sekarang ini, ketika Anda mengambil Allah, Bos, lu salah. Kalau lu menjadi Allah, lu kafir karena mengatakan Allah sama dengan Isa. Dia di atas arsy sana ada Allah plus Isa. Mana dalilnya? Oh gitu. Mana dalilnya di Al-Quran, mana? Kok Anda mana dalilnya di Al-Quran? Ali Imran katanya Bang, Ali Imran 55. Padahal di sana itu Allah mengatakan hanya kepadaku engkau kembali
Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Orang Islam itu ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah. Ya, jadi apakah mereka semua itu adalah Allah? Rohnya itu, rohnya. Lah, lebih parah lagi si Yesus karena naik dengan lato-latonya. Masa dengan lato-latonya jadi Tuhan? Ada-ada aja. Fakta gimana? Mau fakta gimana? Mau fakta begini loh. Ini fakta. La haula wala quwata illa billah. Kristen. Halo George. Di mana Nabi? Jadi Anda sudah akui ya. Jadi Anda sudah akui bahwa Tuhan Anda ada dua ya. Satu tidak kelihatan, satu kelihatan. Betul? Ya, jadi Tuhan itu tetap satu, yaitu itu. Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Kita bodoh karena Kristus. Gurunda, kalau udah nggak bisa menjawab begini jadinya Gurunda ini. Itu fakta, Bos. Kalau udah nggak bisa jawab gini. Ini bukan doktrin. Begini jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, 117. Dan ingatlah Allah berfirman ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jelas, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ternyata kenyataannya tapi ternyata kamu sudah tidak bisa menjawab dan kamu dia terangkat naik. Malam sudah lakukan. Orang udah gue bilang itu faktanya. Tapi ternyata kamu sudah tidak bisa menjawab, makanya kamu jadi ngawur. Malam. Astagfirullah. Jadi boleh saya masuk ya Bang? Ya silakan Bang, silakan. Silakan. Luar biasa ya, diskusinya menarik juga sih Bang. Tapi kita berharap diskusi ini tidak menimbulkan banyak berbagai perspektif yang salah ya Bang ya. Iya, makanya kalau ada yang salah coba diluruskan. Ya, artinya begini Bang, diskusi seperti ini memang menarik ya untuk menambah ilmu terkait dengan apa yang dimaksud dengan Tuhan, apa yang dimaksud dengan Allah yang kemudian dibahas dari tadi. Luar biasa ya. Jadi gini, kalau menurut saya sih begini, sebenarnya simpel saja ya. Apa yang kita diskusikan ini sama-sama kita berbicara pada apa yang menjadi bahan penciptaan kita ya kan. Orang yang mencipta kita, orang yang mencipta langit dan bumi. Hal ini kalau kita diskusi mencari akar-akarnya, walaupun dalam dunia filsafat ini tidak bisa ditemukan. Hanya dalil-dalilnya kita bersifat berpatokan pada Alkitab atau Al-Quran ya kan Bang. Nah, kalau berbicara mencari kebenaran, siapa itu Yesus, siapa itu Allah, itu sangat dogmatis Bang. Hal yang tidak bisa diperdebatkan. Karena masing-masing mempunyai keyakinan yang berbeda. Oke lah, tadi saya coba menjelaskan menurut pemahaman saya dan saya dapat ya. Terkait dengan yang berbicara tentang Tuhan Yesus, itu memang bagian dari Allah. Di mana Allah menjelma, mengutus Yesus ke dunia untuk menampakkan dirinya kepada umatnya. Nah, Yesus itu sebenarnya salah tadi dibilang Tuhan kamu dua. Tidak, Tuhan itu satu, yaitu Allah. Sama semuanya, Allah Bapa di surga. Cuman dia mengirim Yesus ke bumi untuk memperlihatkan dirinya. Memperlihatkan diri adalah utusan Tuhan, utusan Allah Bapa. Jadi Yesus ini Allah Bapa itu sendiri Bang? Utusan Allah Bapa melalui Maria. Pertanyaan saya, Yesus yang manusia itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Nah, begitu dia naik begini ya, saya mau tegaskan. Dia bagian dari Allah, Bang. Bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Iya. Jadi bukan Allah tapi bagian dari Allah ya. Berarti dia makhluk kan? Berarti dia makhluk kan? Allah bukan makhluk dong, bagian dari Allah itu berarti dia pencipta juga gitu loh. Berarti Tuhan Anda ada dua. Ya bisa bukan. Kalau bagian itu begini loh, Bang. Kalau bagian itu 5.
Gimana ceritanya Anda mengatakan Tuhan Anda satu tapi ternyata dua? Jadi gini, ini faktanya, ini fakta ya. Dia udah iya, itu fakta. Tuhan Anda dua, belum lagi Roh Kudus, belum merpati lagi nanti. Kalau pemikirannya Bang Sum, kita juga bisa berpikir seperti. Bagaimana ceritanya, Abang? Tuhan Maha Pencipta mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu bagian daripada Tuhan? Nah, itu dia begini, dia disembah begitu dia Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu siapa tuh? Tuhan. Yesus itu sebagai manusia. Iya, berarti berarti dia Tuhan itu ya, beneran Tuhan ketika dia udah bersatu dengan Allah. Itu berarti pada saat dia manusia dia bukan beneran Tuhan. Tunggu dulu, lu pahami dulu itu. Kalau lu udah memahami itu, ketika dia turun, iya, ketika dia turun dia bukan Tuhan. Ketika dia kembali ke surga baru dia Tuhan lagi, betul? Ya, terserah lu lah. Gue ngejelasinnya lu pasti udah ngerti, Bos. Aduh, itulah saya katakan bahwa Kristen ini tidak usah terlalu banyak bicara, Bang. Karena cukup 1 Korintus 4 nomor 10. Udah, memang kami bodoh karena Kristus. Kepercayaan kita kalau lu masih beragama Islam. Apalagi lu tidak bisa menegakkan rukun iman. Ya kan? Apa tuh? Apa itu rukun iman? Salah satunya beriman kepada kitab-kitab non-Islam. Taurat, Zabur, Injil. Kitab non-Islam. Bahasanya kok kayak bahasa gereja kali, Bang, dipaksakan kali. Loh, sekarang begini. Sekarang gini, supaya kita mengerucutkan permasalahan. Tuhan Anda itu sebenarnya satu apa dua? Tritunggal kita bilangnya. Iya, maksudnya bukan itu. Saya tanya satu. Satu. Nah, ketika dia datang ke atas muka bumi, dia ada berapa? Satu. Berarti ketika ada di bumi, nggak ada di surga? Ada satu bapaknya. Kan dia berarti yang di bumi satu, di surga satu. Itu berapa? Ya, putra Allah. Iya, putra Allah dengan Allah ada berapa jadinya? 2. Ya 2 sudah. Ya, terus kenapa masalahnya? Tadi Anda bilang 1. 1 itu karena dibilang Tritunggal. Iya, tapi faktanya, Bos. Musa mengatakan Tuhan itu Esa. Terus Tuhan itu Allah kita. Esa itu 2. Tunggu dengerin dulu. Tuhan itu Allah kita. Allah kita itu ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman Allah yang turun ke dunia. Ada bait Allah juga, ada bait Allah, ada malaikat Allah. Nggak ada. Lo cek di 3 ayat itu nggak ada. Adanya cuma Allah, Roh Allah, Firman Allah. Lu jangan. Di mana di kitab mana? Yang Anda maksud kitab mana? Coba dulu, Bang Kristen, coba dulu baca Yesaya 4:3-10. Daripada nanti berasumsi panjang, putra, anak. Nah, coba dulu. Dibacakan dulu Yesaya 4:3-10. Saya udah bilang. Enggak, baca dulu, Bang. Enggak, baca dulu, Bang. Baca dulu. Jangan ada Allah lain, ya. Bahwa Allah tidak ada Tuhan yang dibentuk. Saya tahu. Bukan. Iya, Yesaya 4:3-10. Kamu inilah saksiku, demikian firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih. Kamu tahu, percaya padaku, mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah atau tidak ada Allah yang lain. Sekarang gue nanya, lu sebut apa Al-Masih bersama Allah? Nabi. Tetap aja Nabi. Isa Al-Masih. Loh. Faktanya di situ dia tetap Nabi Isa. Itu manusia nggak bisa dekat-dekat Allah, Bos. Nggak mungkin. Loh. Maksudnya gimana ini? Dia bisa ada naik kepada Allah. Sekarang begini. Percaya enggak bahwa Tuhannya Nabi Musa itu maha besar? Percaya.
Nah, ketika Yesus yang maha kecil naik terangkat ke langit, kayak mana kedudukan Yesus dia di sana? Bandingannya antara Yesus dengan Allah maha besar itu. Dia udah bersatu dengan Allah. Iya, enggak, maksudnya Allah maha besar. Kemudian Yesus datang bersatu. Dia jadi apa dia di sana? Iya, udah pasti dia menyatu dengan Allah. Jadi satu. Iya, nyatunya itu gimana ceritanya nyatu? Yang satu maha besar, yang satu maha kecil. Kayak mana caranya nyatu? Ya itu kan mujizatnya Aku dan Allah itu Ya, sama dong. Aku dan Allah itu satu. Satu apa? Satu apa? Ya, kenapa lu menolak ketetapan Allah? Allah Saya tidak menolak ketetapannya. Nabi Isa tetap aja nabi, tidak pernah berubah menjadi kodok, apalagi Tuhan. Nggak, ini saya nggak menolak itu. Dia naik kepada Allah. Loh, bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan yang lain yang terangkat ke langit? Masa jadi Tuhan dia? Jadi satu Allah, nggak sama Allah. Coba mana ada ayatnya nggak? Henok naik kemana? Ada nggak dia? Lah, naik ke langit. Yesus naik kemana? Ke Allah, kepada Allah. Di mana tulisannya? Coba. Coba di mana Yesus naik ke surga, ke langit? Ya. Oh, jadi Nabi Isa itu Anda sudah akui bahwa dia adalah Yesus? Loh, kan yang Islam mengkafirkan Kristen gara-gara Isa. Ya, saya tanya, jangan larinya ke sana. Saya tanya, Anda sudah mengimani? Anda sudah mengimani Nabi Isa adalah Yesus? Loh, kalian kalau mau mengkafirkan Isa, ngomong tentang Isa, jangan ngomong Yesus. Loh, kok jadi kayak bunglon kayak gini? Anda ketika saya berbicara mengenai ketuhanan Yesus, kenapa larinya ke Nabi Isa? Karena Kristen dikafirkan. Loh, lucu Anda ini. Anda kok tiba-tiba kenapa Anda menuhankan Nabi Isa? Kenapa? Karena dia kan, lu menuduh kafir, itu kan gara-gara Isa. Jadi ketika Anda menggunakan Isa menjadi Tuhan itu Anda tidak kafir gitu? Ya iyalah. Loh, ya namanya kan gue membantah. Rusak Anda ini rusak. Ternyata lebih parah lagi dari 1 Korintus 4 nomor 10. Tadi saya masih berpikir pendeta Joshua TU ini masih ada sedikit bisa normal. Ternyata lebih parah dari kitab suci agama Islam. Itu parah, Bang. Loh. Anda menuhankan Yesus, dan menggunakan data Al-Quran. Sakit Anda ini. Anda butuh dokter. Mengimani akidah Yahudi dari kitab suci agama Islam. Itu keimanan. Dan akhirnya mengklaim. Parah Anda ini parah. Nabi-nabi Yakub ya, keturunan Yakub Israel. Anda lebih parah ini. Kupikir tadinya hanya sebatas bodoh, ternyata Anda gila. Kamu rusak jiwamu. Anda rusak jiwanya. Anda menuhankan Yesus dengan menggunakan Al-Quran. Gimana ceritanya, Bang? Karena Kristen dikafirkan gara-gara Isa. Paulus itu mengkafirkan Kristen karena tidak sunat. Kenapa jadi Islam jadi sandaran? Ayo. Kenapa lu kalau memang lu setuju dengan Paulus, lu ikutin ini dong, Paulus dong. Lah, kok jadinya kayak gitu narasi kamu? Kamu cocok jadi pengacara, jangan jadi penginjil kamu. Bang Kristen. Kamu dengarkan, Paulus mengatakan Kristen tidak bersunat itu adalah orang kafir. Kenapa jadinya saya yang harus percaya kepada pembohong Paulus? Lucu Anda ini. Karena lo menggunakan mengkafirkan Kristen. Kok jadi saya yang mengkafirkan Kristen? Kafirnya Kristen itu, dengarkan. Kafirnya Kristen itu karena mereka menuhankan manusia. Itu karena kafirnya dia. Kalau Paulus mengkafirkan Kristen karena Kristen tidak bersunat. Sekarang nanya sama lo. Ya kan? Ujung-ujungnya nanya. Udah di atas arti sana. Gue sebutnya apa kalau nggak boleh sebut Tuhan? Lah, makhluk Tuhan Isa itu meskipun dia naik ke langit. Yang udah di atas arsi itu nggak bisa yang namanya. Mana dalil? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Isa terangkat ke arsy? Di mana? Mana dalilnya? Ali Imran 55. Ali Imran 55 itu tidak ada berbicara arsy. Ada dong, naik. Lo baca bahwa di mana tempat Allah melakukan pekerjaannya. Mulai ngarang bebas ini. Kamu jadi pengacara aja, jangan jadi penginjil. Maksa dia.
Dia mau maksa mau samain gitu. Bisa jelasin, kok maksa? Lu jangan mana di situ Nabi Isa diangkat ke ars? Ayo, mana? Coba. Mana? Kamu nggak salah. Saudara Kristen kafir, saudara memperkosa kitabnya Yahudi, sekarang memperkosa lagi kitabnya Islam. Gara-gara apa? Gara-gara 1 Korintus 4 nomor 10. Gara-gara dikafir. Karena Anda bodohnya sudah akut menurut Paulus, maka Anda mengais-ngais Al-Quran untuk mendudukkan perkara Yesus yang Anda tuhankan itu manusia itu menjadi Tuhan. Tuduhan kafir lalu mengais-ngais Injil, mengais-ngais kitab lain. Paulus yang melantik Anda sebagai orang kafir kok larinya ke kami umat Islam? Loh, yang mengkafirkan siapa? Paulus. Islam kan? Paulus. Ya, bersama Islam kan? Paulus. Iya, sama Islam juga kan? Kristen. Loh. Kenapa Anda tidak permasalahkan Paulus yang mengatakan Anda kafir? Kenapa? Nanti bos. nanti. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Ini akibatnya nih. Anda tidak dapat dalil di dalam kitab saudara Yesus itu Tuhan. Lari ke Al-Quran. Untuk apa? Untuk apa Anda menuhankan Yesus menggunakan Al-Quran? Banyak berdoa bos. Banyak berdoa. Banyak minum vitamin bos. Kombantrin. Minum 3 kali sehari. Nah, supaya Anda itu bisa tercerahkan, ya, ulat-ulat tidak masuk ke otak sehingga Anda itu bisa memahami kebenaran itu. Makanya tadi di awal saya katakan, kita nggak bisa memaksakan Kristen ini untuk cerdas, nggak bisa. Kenapa? Karena memang mereka sudah dipatenkan, sudah distempel di jidatnya 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Andai saja saudara meninggalkan menuhankan Kristen, ya apa menuhankan Yesus, Anda akan cerdas. Kalau nggak boleh gue sebut Tuhan, gue sebut apa orang yang bisa mendekati Allah itu Jadi orang ketika dia dekat kepada Allah dia jadi Tuhan gitu. Tidak ada manusia. Saya tanya dulu. Masuk surga. Saya tanya dulu. Tanpa suci. Saya tanya dulu. Orang yang dekat kepada Allah itu menjadi Allah. Nggak ada yang bisa bos. Dia kan tetap putra Allah. Dia tetap Yesus. Arti daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa? Nggak bisa jadi Allah. Kenapa nggak bisa? Lah, kan dia tetap aja Al-Masih. Bagaimana sih? Bersama wujud-wujudnya, dia ingin menyatakan dirinya. Karena ada banyak Allah-Allah lain yang menggunakan, memanfaatkan ketidakkelihatannya dan ketidakwujudannya, mengaku sebagai Tuhannya Musa. Jadi Tuhanmu, jadi Tuhanmu sekarang ini Yesus yang adalah manusia itu. Dia ada di atas arsy. Iya, saya tahu. Itu pemahamanmu karena 1 Korintus 4 nomor 10. Saya maklum. Sekarang apakah Anda sudah sadar bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia? Dia bukan manusia kan? Tidak dari tanah dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Jadi yang mengaku sebagai anak manusia ini siapa? Yesus kan? Iya, dia ngaku anak manusia karena serupa dengan manusia. Tapi faktanya apa? Faktanya? Dia bukan dari tanah dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Dia turun ke atas arsy dan naik kembali ke atas arsy. Gimana sih? Malaikat ini gimana? Kalau malaikat dari mana dia terbuat? Waduh, kita nggak dikafirkan gara-gara malaikat, bos. Loh, Anda itu kafir karena tidak menyembah kepada Allah. Anda kafir itu karena menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Tadi saya udah Bang Kristen, dari tadi kamu menyatakan di atas ars. Di mana sih kata ars itu yang kamu dapat? Enggak ada. Dia cuma praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 aja, Bang. Jangan dipaksa. Saya tanya dulu Bang Kristen, di mana datanya? Di mana? Dia cuma mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 aja. Enggak, coba dulu Bang, biar jangan kamu hanya menyampaikan tanpa data. Coba di mana? Ya, ada datanya. Nah, Bang. Coba dulu Bang. Begini kalau udah nggak bisa menjawab dia lari-lari gitu. Mana Bang? Udah lari ke sana, lari kemari, muter. Enggak, kata arsy itu adalah bentuk bahasa Arab juga. Biar saya bacakan nanti sama Bang ayatnya.
Nggak ada di Ali Imran 55 itu nggak ada kata arsy di sana. Iya, nggak ada kata arsy makanya. Karena arsy itu berbentuk bahasa Arab juga, sama dengan bahasa Indonesianya. Di mana, Bang? Lihat itu dulu, lihat terjemahan dulu, Bang, bentar. Enggak, teman kita ini cuma memperhatikan 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi dimaklumi aja atas keterbelakangan dan atas keterbatasan gitu. Hanya Allah yang bersemayam di atas ars, seperti yang tertulis di dalam Mazmur kan. Tapi di Ali Imran Allah mengatakan aku mengangkatmu ke sisiku. Seperti di Mazmur kan. Enggak, supaya kamu jangan diketawai orang, Bang Kristen. Saya menolongmu, justru saya menolongmu. Gitu loh. Kamu jika membawa data, bahwa kamu akan memperkuat ilmumu. Tapi kalau kamu tidak dengan membawa data, justru kamu dengan kata asumsi itu loh. Benar nggak sih kalau beliau ini adalah pendeta Yesus TU? Kayaknya suaranya hampir sama Kurna. Mirip kali suaranya. Tapi kalau pendeta Yesus TU kan memang dia itu tidak berani lagi untuk debat. Kecuali menggunakan akun palsu. Mungkin berani gitu. Ya ini mungkin ini akun anunya. Kristen ini hilang napasnya tuh kayak mana nih Bang Juma? Gimana Bang? Ini hilang napasnya tuh kayak mana ini? Enggak. Dia Bang Kristen. Lu panas dingin ini. Saudara kita ini akhirnya sadar ternyata 1 Korintus 4 ayat 10 itu ternyata betul. Aduh, kasihan. Kan gitu ya kan? Oh ternyata 1 Korintus 4 ayat 10 benar juga ya kata Bang Suma. Aku ada di dalam keadaan ini sekarang. Mengatakan Tuhanku 1 tapi aku juga 2 gitu. Itu naik kepada Tuhanmu Allah. berapa? 1. Yesus dan Bapa sama? Tidak. Berbeda Allah, pribadi. Bos. Naik kepada Allah. Aduh, dilapor lagi Bang Juma. Kenapa Bapak ini bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus gitu. Sementara Yesus mengajarkan tuh gini loh. Janganlah kamu menyangka. Tadi saya udah jelasin Bang, kita keliru. Mayoritas bangsa Indonesia itu umumnya keliru beragamanya karena mengimani kepercayaan Bani Israel dari kitab suci agama Islam. Sehingga mereka itu kan jadi berubah ya. Bahwa Musa sebelum nusul Quran itu mengimani pencipta Adam itu adalah Tuhannya non-Islam, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel. Begitu dimasukin ke dalam Quran, jadi orang pembaca Quran ini mengimaninya bahwa Allah pencipta Adam adalah lari, Pak. Tuhannya Islam. Karena Yesus tidak mengenal Kristen, gitu loh. Sementara Bapak, Yesus tidak mengenal Kristen. Kenal Bos, 12 murid-muridnya itu. Yang bawa Kristen itu Paulus. Kristen pertama kali kan di Kisah Para Rasul itu kan. Loh, sekarang begini Pak, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah. Enggak, 12 atau kitab para nabi. Sementara kitab para nabi bilangan 23:19, Allah itu sang pencipta bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, itu kitab para nabi loh. Itu kitab apa? Bilangan 23:19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia. Nah, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik. Iya, kamu tidak ngerti ini. Kalau kamu ngerti, kamu bertobat. Loh, lah itu kan kita para nabi. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di atas kursi mana, Bang? Sudah jelas. Itu jelas. Amat Bos. Dia udah di atas arsy, udah naik. Ah ini udah nggak bisa menjawab kan? Naik lagi, lari kelihatan nih. Udah nggak bisa menjawab kan kamu? Di kalimat mana? Pada saat iya sudah anak Batak udah nggak ada itu, udah nggak ada, dia cuma ngarang-ngarang. Tapi ngarang-ngarang aja ini. Di atas arsy. Lu mau di mana kata arsy yang kamu dapat? Mana? Di mana?
Itu saya udah ngomong dari tadi, Ali Imran 55. Iya, saya bacakan kepadamu kalau tidak ada kata arsy kayak mana? Tidak ada kata arsy, tapi kan dia diangkat kepadaku, kepada Allah tuh. Nah sekarang kita lihat. Anak Batak nggak usah, nggak ada dalilnya. Yang ketiga, sudah dikatakan tadi. Menyatakan bahwa nggak ada dalilnya. Di dalam Quran surat udah dikatakan tadi. Kamu nggak usah. Kenapa kamu setelah nggak bisa menjawab pendeta, terus kenapa kamu lari? Karena dengar kitab para nabi itu ulangan bilangan 23:19 Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Loh, itu kitab para nabi-nabi loh. Kamu kan bukan ajaran Yesus. Nah, cuman kamu ngaku kamu kan ajaran Paulus. Nah, kenaikannya itu kan urusan dia. Pada saat dia menaikkan. Ini beginilah kalau udah akut begini jadi. Silakan Guru. Kalau kamu menggunakan dengarkan. Kalau saudara menggunakan Ali Imran, itu Anda harus harus Anda mengiyakan dulu bahwa Bang Sumat sudah benar mengatakan bahwa Kristen itu bodoh berdasarkan 1 Korintus. Iyakan itu dulu. Kenapa? Kalau mengatakan Kristen kafir, ya. Bukan kafir, bodoh. Bodoh menurut ya, Paulus. Kalau pakai kitab lain, gua anggap lu harus lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang Anda membawa Ali Imran itu kan lucu jadinya. Agamanya. Kalau gini kan pakai kitab lain, gitu. Nggak, saya tidak menggunakan kitab lain. Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14 mengatakan Kristen bodoh. Gitu loh. Beragama. Galatia 2 nomor 14 Kristen itu kafir. Saya tidak menggunakan kata kitab lain, kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Pak, itu malu loh. Bapak sebenarnya harus datanya loh serta kami bertanya. Lu Bapak lari-lari itu malu loh Bapak. Kalau nggak ada datanya di mana Yesus itu Allah, kok nggak ada datanya malah lari. Saya jelaskan Ali Imran 55 dulu. Dijelaskan gini, ketika kala berfirman Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, ini sesungguhnya aku mutawafika, mewafatkan kamu. Ini dimatikan loh dia, disebutkan situ. Mewafatkan kamu. Isa nggak pernah mati. Tuh nggak pengen diwafatkan. Nah, ini lagi dia lari. Lucu ini. Kan? Kamu mengerti kata wafat gak? Joshua, kau ngerti nggak itu diwafatkan? Artinya meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia. Nabi Isa meninggalkan dunia, betul atau tidak? Iya udah, nggak usah tertawa dulu. Kalau masih 1 Korintus 4 nomor 10 jangan tertawa dulu. Lalu dikatakan sabar, saya lagi menjelaskan Al-Quran. Arsy itu disembah gara-gara dia di atas arsy sana. Itu doang. Dengarkan. Warafiuka, ya, dan yang mengangkatmu. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang diangkat dan adalah Tuhan itu sendiri yang mengangkat dirinya? Kayak mana cerita logikanya itu? Ya itu faktanya begitu. Faktanya gimana? Fakta yang kayak mana? Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Mengangkat putra Allah. Iya. Mengangkat putra Allah. Yesus itu dengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya ke langit. Oke? Nah, terus kemudian saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kayak Ibnu Katsir loh, mencoba Bahlul, saya katakan kepadamu. Bahlul, tafsir itu nggak boleh berbeda. Saya belum sampai ke sana, Tuyul. Baru ada sampai kata mutawafika, mewafatkan, warafiuka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Kepada Allah tuh. Iya betul. Nah sekarang begini, orang yang tadinya diwafatkan diangkat di sisi Allah, apakah bisa menjadikan posisinya sama seperti Allah? Karena sama udah berada di atas arsy posisinya. Loh, kalaupun kamu katakan dia berada di atas arsy meskipun tidak ada datanya, apakah kemudian manusia yang diwafatkan ini lantas kemudian menjadi Tuhan? Jadi gue sebut apa kalau udah duduk di singgasananya yang ilahi itu? Ya, jadi maksud Anda ketika ada manusia, jelas-jelas manusia ini diwafatkan, diangkat kemudian ke atas, ke langit, lantas dia menjadi Tuhan gitu?
dia nggak jelas-jelas manusia, dia bukan dari tanah dan tidak pernah kembali menjadi tanah. Bagaimana mungkin? Saya tanya sama kamu. Maria itu melahirkan apa rupanya menurut saudara? Maria, dengarkan, dengarkan. Maria melahirkan apa rupanya? Kita bahas Al-Masih, bos, bukan Maria. Iya, saya tanya, Maryam itu melahirkan apa? Melahirkan Al-Masih. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu apa? Justru makanya 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen itu goblok. Saya tanya, Maryam itu melahirkan apa, Tuyul? Maria itu melahirkan apa, Tuyul? Tuyul, Maryam itu melahirkan apa? Bang Ucup mau nanggapin. Ayo, terlalu bahlul Anda itu. Makanya jangan beragama Kristen, karena Kristen itu adalah agama bodoh, goblok, ngerti? 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen goblok karena Yesus. Belum paham juga? Makanya Anda dicari datanya di kitab Anda bisa temukan. Larinya kemana? Kitabnya orang Islam. Bersemayam di atas arsy, bos. Nenekmu kiper, Tuyul, penyembah manusia. Mana ada Yesus bersemayam dalam arsy? Diangkat ke langit. Penipu, dasar penipu. Penipu kamu. Ketawa lagi, nggak bisa udah bisa menjawab malah ketawa ini. Farafiuka ila ini. Ini di langit, ke langit. Langit emang ke ars, di mana datamu di ars, di mana diangkat ke ars? Ayo. Mana? Dia nggak bisa. Mana datamu diangkat ke ars? Sudah aku bilang. Udah dapat belum? Ini yakni ke langit. Nah, terus mana? Mana langit? Mana di ars? Mana di ars? Allah. Dan mengangkat kamu kepadaku yakni ke langit agar aku menjadi pelindungmu dari orang-orang kafir. Nah, seperti kamu yang akan membunuhmu dan pendapat yang benar. Ini ke langit. Mana artis itu? Tertulis mana? Surah Yunus yang ketiga. Mau lompat lagi ke Yunus. Iya dong. Begitu cara memahami. Tolong yang di bawah jangan main repot-repot aja lah. Kasihan. Biar lo tahu kasihan. Dia di mana posisinya. Kamu nggak usah lari. Yesus itu tadi ya. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, Dek. Kenal gitu. Nah, sementara di kitab para nabi bilangan 23:19 itu Allah itu bukan manusia. Kamu baca, dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah itu bukan manusia. Allah itu bukan manusia. Sudah dijelas di situ, bukan anak manusia. Kasihan. Aduh, kamu buka di Matius tadi, Matius 5:17-20 gitu loh. Loh. Janganlah kamu menyangka, nggak usah main lapor di bawah, nggak usah main lapor. Ya, nggak usah main lapor. Jangan malu. Jangan malu. Memang di dalam data 1 Korintus 4 nomor 10, orang Kristen itu harus goblok memang. Nggak usah malu pakai lapor-lapor apa. Ya, saking gobloknya. Saya rasa ya ini cuman yang ada cuma perdebatan doang ya. Iya, menerima apa kebenaran. Saking gobloknya manusia yang diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir malah dianggap Tuhan. Bahwa dia saking gobloknya gitu. Terangkat naik kepada Allah. Itu aja sih sebenarnya ya. Soal masalahnya kau menggunakan kitabnya umat Islam itu untuk mengokohkan ketuhanan manusia Yesus itu. Itu justru itu karena menggunakan itu Quran ya. Enggak, salah. Paulus itu kau nggak baca dari tadi, saking bahlulnya kamu. Joshua, saking bahlulnya kamu. Aku tunjukkan Galatia 2. Aku tunjukkan. Bung, saya tunjukkan, Joshua, saya tunjukkan samamu di dalam Galatia 2 nomor 14. Kenapa kamu tidak mengimani? Silakan George. Bahlul, kenapa kamu tidak mengakui? Kenapa kau tidak mengakui bahwa Paulus mengatakan kau kafir? Kenapa? Karena ada tai lalat di lato-latomu gitu. Hah?
Paulus sendiri yang mengatakan Kristen itu kafir karena mereka nggak bersunat. Itu pendiri agamamu loh yang bilang gitu. Ya, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, kamu nggak bersunat, masih bahlul juga ngata-ngatain bahwa Al-Quran ngatain kau kafir, sementara Paulus sendiri ngatain kamu kafir. Gitu loh cara belajarnya. Tapi susah memang, karena Kristen berdiri di atas 1 Korintus 4 nomor 10. Bahkan di nomor 13 yang dikatakan Kristen adalah kotoran dari segala sesuatu. Maaf ya, itu kitab kalian yang menyebutkan kalian seperti itu, bukan kami. Lanjut. Ayo Bang Job. Iya. Halo, iya Bang Host, terima kasih. Terus Bang Suma juga luar biasa ya, luar biasa sekali. Ada Bang Sidik juga, Bang Kristen, terus ada anak Batak juga. Artinya begini, saya sih lebih kepada bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran itu tadi dalam perjalanan hidup kita gitu kan Bang. Artinya begini, ketika kita saling serang di sini, banyaknya audiens yang nonton, padahal kan kita mau menginjilin, atau tadi yang dibilang itu memfirmankan teman-teman. Jadi seharusnya tadi harus ada solusi yang kemudian harus ada edukasi kepada para audiens yang hadir, yang nonton ini gitu loh. Jadi di sini kita tidak perlu saling menjelekan dulu. Masing-masing pemahaman itu tetapi satu tujuan kan gitu. Nah, saya tidak tahu ya Bang Kristen juga tadi punya dalilnya seperti apa. Cuman kita lebih kepada implementasi dari ayat-ayat yang tercantum dalam kitab suci itu. Baik itu kitab sucinya Bang Suma maupun kitab sucinya Bang Kristen kan gitu. Itu yang paling penting, substansinya yang kita jalani, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Kalau kita berbicara pada dalil, itu berbicara pada konteks teoritis kan gitu ya Bang. Kalau kita berbicara konteks teoritisnya, memang kita tidak temukan jawabannya karena dia tidak bisa digali ya dengan akal manusia. Tetapi yang harus kita gali adalah implementasi dari ayat-ayat itu tadi kan gitu Bang. Yang kemudian supaya diskusi kita berlanjut di hari-hari kemudian, minimal ada poin-poin yang kemudian ditangkap oleh orang-orang yang sedang menonton kita, yang sedang mendengar kita, karena kita menginjilin, bukan saling mengolok-olok kan gitu. Saya sih lebih senang, kita lebih banyak Saudara Google, diskusinya menarik sebenarnya Bang semua. Ya, jadi gini. Ini bukan mengolok-olok. Data di kitab saudara yang mengatakan Kristen itu goblok karena Yesus. Nomor 13 ya. Nomor 13 malah dikatakan Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Bagi Bang Suma atas substansi dari kitab-kitab Kristen itu. Enggak. Dampak buruknya bagi Bang Suma apa? Kan itu pertanyaannya. Supaya dipahami, Anda kan mengatakan mau memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengajaran. Ya supaya netizen tahu bahwa ketika orang Kristen di komal-komal bernarasi, membuat satu argumentasi, itu tidak pernah rasional, pasti error. Iya betul. Nah itu dia. Jadi pertanyaannya, Anda pun membetulkan. Kalau menurut Bang Suma di dalam kitabnya yang kemudian Bang Kristen paparkan tadi itu adalah tidak benar. Kira-kira pertanyaannya, dampak yang timbul di dalam pikirannya Bang Suma apa? Terus dalam hidupnya Bang Suma apa dampaknya? Kan gitu. Baru Bang Suma boleh bantah karena ada dampak yang timbul. Misalnya Bang Suma punya kehidupan tidak bagus gara-gara Alkitab yang kemudian dikeluarkan oleh Bang Kristen tadi. Baru Bang Suma mengomentari. Itu maksudnya. Ya sebenarnya memang susah Bang. Kalau saudara ini bertanya seperti itu, saudara Google ini seakan-akan ini dari manusia baru yang turun dari planet Mars. Kaget melihat keadaan. Harus begitu. Lah, tengok kitab saudara. Bukan soal tengok kitabnya. Anda kan bertanya dari Alkitab itu sendiri. Anda kan bertanya nih. Anda kan bertanya. Kalau Bang Suma tiap hari menginjilin seperti ini hancur Bang. Apanya yang hancur? Apanya yang hancur? Ini cara menginjilin orang lain ini hancur. Apanya yang hancur? Kalau mengeluarkan kata-kata yang kurang enak,
keluar kata-kata yang tidak Oh, waras. jadi maunya gimana? Sama halnya Bang Suma. Jadi juga, sama kata-katanya halnya itu Bang seperti Suma, apa yang bagus? Apa yang didaur ulang, Kata-katanya kemudian yang Bang Suma bagus itu kembali seperti menjadi apa? sampah, gitu. Kata-kata yang bagus itu Gini, seperti Bang. apa? Seperti Gini, apa? Coba. Bang, salah menginjilin orang itu bukan begitu. Kalau Lah memang itu yang salah, tertulis kok, Pak. dibenarin. Pak, itu yang tertulis di kitab Kamu Anda aja yang tertulis nipu-nipu itu. jemaatmu. Itu yang tertulis. Kamu nipu Itu yang jemaatmu tertulis. dengan manis-manis di Dengar depan dulu, mereka itu yang supaya lancar tertulis. perpuluhanmu, kan gitu. Kalau saya langsung Enggak. ku baca apa yang ada dalam kitabmu. Kita goblok Betul karena sekali, betul Yesus. sekali, Bang. Ya udah. Jadi gini, Jadi nggak perlu apa saya yang bermanis-manis tertulis, tapi itu nipu-nipu ditulis. karena saya di Gini. situ tidak ada misi pulus. Nggak ada perpuluhan saya harap Ya, dari sana, apa makanya yang saya ditulis baca di apa yang dalam itu ada kan tadi, gitu. tetap itu ditulis. Tapi kira-kira kalau memang pemikirannya Bang Suma betul-betul rasional, bagaimana cara memperbaiki tulisan itu untuk dibenarkan? Coba. Loh kok Mas kenapa tanya saya? Itu kitab saudara. Enggak kan Bang Suma tadi bahwa tulisan itu salah, bahwa ada salahnya di situ. Yang mana yang salah? Itu udah benar itu. Yang salah itu kalian yang sok-sok pintar, tapi ternyata kitab sendiri yang mengklaim kalian itu bodoh. Kan gitu, Bang? Bukan begitu jawabannya, Bang. Bukan begitu. Jadi harusnya Artinya gimana? begini. Anda mau setir orang. Sementara kitab saudara Bukan. bunyinya kayak Artinya begitu. begini, artinya jangan menjustis bahwa semua orang bodoh karena Alkitab itu Berarti sendiri. berarti salah Paulus. begitu caranya. Berarti salah Paulus. Kenapa harus Paulus yang salah? Lah dia menulis begitu, kita bodoh karena Kristus. Gini loh, Bang. Apa yang ditulis oleh Paulus bukan dalam arti bahwa itu adalah sebuah kebodohan, tetapi Fakta. bagaimana Fakta, mari kita bisa- uji. Mari kita uji. Menurut saudara Ya, Tuhan fakta Anda itu otentiknya satu apa? atau dua? Kira-kira fakta otentiknya tidak. Fakta otentik kebodohan itu seperti apa munculnya? Oke, Coba. oke. Maria melahirkan apa? Kalau Coba memang saya tanya dulu. Maria melahirkan manusia Enggak, atau melahirkan Bang Tuhan? Suma. Anda kan Bang lari. Suma begini, dengar Anda kan dulu, nggak bisa. Bang, Anda jangan minta monopoli substansi. dulu, dengarin orang lain juga. Lah saya dengarkan Anda, makanya Bapak saya tadi ada ngomong. respon. Nah, nggak usah, Kamu sudah sejak jelas. masuk Nanti berbicara, Bang Suma boleh bantah. sejak Anda Bang, berbicara, Anda pernah berhenti nggak? Nah, ini kan Sejak Anda berbicara, Anda pernah berhenti juga nggak? di sini. Bukan hanya Bang Suma terus yang Sejak berbicara. Anda berbicara, Anda pernah berhenti nggak berbicara? Iya, Bang. Nggak pernah kan? Nyelote aja nak cok nasihatin orang. Sekarang saya tanya, menurut saudara, Maryam itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Bingung kan? Kalau kita bertanya soal itu, Bingung kan? Kenapa? jelas, dia Anda melahirkan berada manusia. pada Itu 1 yang kita Korintus lihat. 4 nomor Tidak. 10. Nah, saya sudah jawab. Itu dia melahirkan Apa jawaban? sosok Apa manusia. jawaban saudara? Yang kita lihat. Yang Maria kita lihat melahirkan adalah apa? sosok Maria manusia. melahirkan apa? Jadi begini, Bang. Kalau Nah, itu kan? Anda nggak bisa saya sudah jawab. bilang melahirkan anak manusia. Nah, terus kenapa Anda sembah? Manusia. Terus kenapa Anda sembah? Disembah karena udah telah terangkat naik. Ya, nenekmu kiper, banyak cerita. Nggak bisa jawab. Turunin aja yang apa ini, gantiin yang nggak bisa nggak bisa jawab, lari kemana? Karena naik, karena naik ke surga katanya, makanya dia dituhankan. Yeay. Bahlul, dengarkan, Al-Quran itu datang di abad ke-7. Orang Kristen abad pertama, abad kedua sudah menyembah Yesus. Itu orang apa? Islam yang udah naik ke surga, belum ada. Nah, saya tanya, sebelum kau mendapatkan Al-Quranul Karim surah Al-Imran tadi, orang-orang Kristen di abad 3, 4, 5, 6 sudah menyembah Yesus. Dasarnya apa mereka menyembah Yesus? Nah, berarti kan begini, kalau lu udah bicara begitu, Kan lari. Lari kan? Lari. Sebelum nusul Quran, bangsa Arab ini kan orang kafir, betul nggak? Dia tidak mengenal Al-Masih. Jadi kalau mau mengenal Al-Masih itu, mesti mengenal dari 12 santrinya, bukan dari orang lain. Nah, sekarang mana santrinya yang sekarang saya tanya, mana santrinya yang mengatakan bahwa dia naik ke atas tahta Arsy? Itu ada di Kisah Para Rasul. Di mana? Di Ali Imran. Joshua TU. Mana? Kurang dilari Kisah Para Rasul. Mana Kisah Para Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? 11. Biar saya gundulin tai lalat ini malam. Imran supaya lebih katam lah untuk kalian memahami. Dasar penipu. Ditanya di kitab, dia lari di Al-Quran. Sama merayakan kenaikan Isa Al-Masih sama-sama. Cuman kita doang yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dasar bahlul. Astagfirullah.
Aduh, 1 Korintus 4 nomor 10 memang itu nggak salah-salah. Paulus ini memang cerdas gitu. Jangan ditulis kenaikan Isa Al-Masih tapi nggak pernah dirayakan sama teman. Nggak salah-salah gitu ya. Nggak salah-salah Paulus ini mengatakan Kristen ini bodoh. Ternyata memang fakta. Halo Bang Juma. Kalau gue sih ngelihatnya begitu. Karena Halo Bang Juma. Ya, halo. Di 1 Korintus 4 ayat 10 kan dibilang juga Bang Juma, Kristus Kristen adalah arif, katanya juga. Ya arif memang arif. Saking arifnya itu ya manusia pun dituhankan. Udah pastilah dituhankan Yesus. Orang udah bersatu dengan Allah, betul nggak? Itu ini. Bersatu. Os yang Kristen ini turunin aja, nggak bisa jawab. Mendingan Ibu Der, gantiin aja ini, nggak bisa jawab ya. Lo orang baru ngomong lagu lo. Apa? Mana Kristen Arif? Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, Yesus adalah hakim kelak. Pantas kita tuhankan dia dan hanya jadi hakim lagi Yesus. Hanya dia yang turun untuk ini sudah dibahas. Kisi-kisi penghakiman Yesus itu apa, Bu? Kisi-kisi penghakiman Yesus, dia yang akan membasmi orang-orang yang jahat. Orang jahat itu yang menyeru dia sebagai apa, Bu? Orang yang jahat itu orang yang pembunuh, penjina, pembuat cabul. Di mana? Coba baca Matius 7 coba 21. Orang jahat itu seperti apa di sana menurut Yesus? Jangan salto kemana-mana. Coba. Baru baca Bible, baru belajar anak mingguan semua ini yang naik. Bukan belajar. Bang Juma itu terkelewatan selalu bilang orang Kristen orang bodoh. Itu baru buka. Itu dalilnya ada. Bilang orang Kristen bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen bodoh karena Yesus. Mau lari kemana? Iya, ada yang bodoh, ada yang arif. Bukan semua yang bodoh. Bukan. Kamu arif, bukan kita arif. Kamu arif. Berarti orang di luar golongan. Jemaat orang Kristen yang arif, ada juga yang bodoh. Itulah yang mengganti hukum. Contohnya, udah dibilang hari Sabat, pergi dia berhari Minggu. Ya, sudah dikatakan jangan ada ilah lain selain daripada ilahnya Musa, digantikan menjadi anaknya Maria. Itulah orang bodoh. Jangan ada ilah lain, kita nggak menyembah Allah yang disembah umat Islam. Itu maknanya, Bos. Memang di situ sudah ada Yesus pada saat itu. Lah, bukan begitu cara memahami itu. Kita nggak Keluaran 20 itu berbicara. Dengarkan. Kalau itu yang kau jadikan sebagai sandaran, terus kenapa tadi kau menganggap Ali Imran 55 itu? Kenapa? Gua difitnah kafir pakai Quran. Galatia 2 nomor 14 tuyul. Kau kafir karena kau tidak bersunat, kata Paulus. Ada-ada aja kau itu. Sekarang begini, Bu. Udah kau diam. 7 kali lu tetap jadi Yahudi. Kan enggak juga, Bos. Bagaimana sih? Tetap aja yang jadi umat Islam. Terus kayak mana kalau lagi ya, Bang? Di report ya tuh parah ini. Bang Rizik, kayak mana kalau tinggal yang disunat tapi membom, mana bagusan? Disunat tapi membunuh, disunat tapi bercabul. Makanya ada ditulis di dalam buku ulangan, sunatlah siapa yang pembom? Siapa yang pembom? Manusia, entah siapapun. Dia kan bersunat, dia bedakan coba nih ya. Ada yang bersunat tapi dia ngebom, ada yang bersunat tapi dia membunuh, ada yang bersunat tapi dia bercabul, ada yang tidak bersunat tapi melakukan kebenaran. Mana yang benar? Jadi sudah coba baca lagi di Galatia 2:14 itu. Bang Kristen ditukar dulu ya, Bang. Besok lagi ya Bang Kristen ya. Boleh ya? Maaf ya. Thank sama you. temennya. Makasih ya Bang Kristen ya. Assalamualaikum semuanya. Sampai ketemu anak Batak. Iya. Ini
Ya, ya, ya. Bang. Ya, sampai ketemu ya, Tok. Ya, iya. Makasih, Bang. Ya, berarti yang disunat Yesus 888 ini kafir juga. Iya, Yesus disunat memang. Oh, kafir. Namun, Yesus ajaran kafir juga.